Waalaikumsalam. Monggo Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya kan ini habis melahirkan, anak saya baru umur 2 bulan. Dan saya rencana sama suami itu mau KB, tapi belum tahu mau KB-nya apa. Jadi mau minta informasi dan KB yang cocok untuk saya apa. Baik Ibu, perkenalkan dulu ya, nama saya Pidat Endang. Saya bertugas di Polri KB hari ini ya. Nah, Ibu, ini Ibu kan tadi punya anak satu ya Bu ya, umurnya 2 bulan. Kemudian Ibu belum KB. Nah, untuk keadaan Ibu sekarang bagaimana Bu untuk kondisi kesehatannya? Ini maaf saya tanya ya Bu ya, ini tapi nanti data Ibu itu aman kerahasiaannya ya Bu ya. Mungkin Ibu ada keluhan apa enggak Bu hari ini Bu? Hari ini tidak ada keluhan sama sekali Bu. Kemudian Ibu tidak ada penyakit apapun ya Bu ya yang cerita saat ini ya? Ya, tidak ada Bu. Baiklah Bu, ini saya akan menanyakan identitas Ibu ya. Mohon dijawab sesuai identitas Ibu. Namanya siapa Bu? Isnaini Bu. Bu Isnaini ya. Umurnya berapa ya Bu ya? 27 tahun. 27 tahun. Kemudian pekerjaannya apa ya Bu? Saya tidak kerja Bu, di rumah. Kemudian Ibu sekolahnya terakhir apa nih Bu ya? SMA Bu. SMA. Untuk suami Bu, namanya siapa Bu? Pak Ahmad. Tuan Pak Ahmad ya. Umurnya berapa bapaknya Bu? Sami 27. 27 ya. Alamatnya di mana Bu? Tempuran Bu, RT Sekawan. Tempuran RT 4, RW berapa Bu? 4. RW 4 ya. Ini Ibu sudah pernah KB apa belum sebelumnya Bu? Belum Bu, ini kan saya anaknya baru 1. Berarti dulu sebelum mempunyai anak belum pernah KB ya Bu ya? Belum pernah. Kemudian apakah Ibu sudah mengetahui seperti apa KB itu Bu? Pernah mendengar dari tetangga atau dari teman Bu? Turene rencang-rencang deh kalau KB sontek niku mainnya terus-terusan, enten sing marake lemu ngoten Bu. Terus niku pel niku biasane eneng sing mual, terus pusing ngoten. Terus niku napa sing diliki Bu? Niku sing batang niku lho Bu, niku turene ya gemuk terus nyopote angel ngoten. Nggih. Kemudian Ibu nanti rencananya mau memiliki anak berapa Bu? Kalih Bu. 2 nggih. Kemudian tadi Bapak itu sudah setuju apa? Belum kalau Ibu pengen KB itu Bu? Nggih sampun rundingan wau pun setuju kalau mau KB. Nggih, gitu nggih. Ini saya punya alat bantu untuk pengambilan keputusan KB Bu. Ini akan KB itu ada macam-macam ya Bu ya. Nah ini saya punya alatnya ini yang akan membantu Ibu untuk mengetahui KB jenis apa yang cocok untuk Ibu gunakan. Nah tadi kan Ibu anaknya 1, usianya 2 bulan gitu ya. Ini menurut tabel di sini ya Bu ya. Ini untuk yang angka 3 itu Bu, ini tidak boleh digunakan. Itu kontrasepsi hormonal kombinasi, berarti tidak boleh ya Bu ya. Yang Bu kombinasi. Bentar ya Bu ya, saya ambilkan contoh-contohnya. Saya ada Bu, ini Bu. Nah ini seperti ini Bu, pil kombinasi. Ini tidak dianjurkan untuk Ibu karena Ibu kan menyusui ya, jadi bisa menghambat ASI yang ini Bu ya. Kemudian yang angka 1 ini Bu, angka 1 itu yang diperbolehkan, misalkan pil progestin. Pil progestin itu pil yang khusus untuk ibu menyusui. Itu aman. Ini kemudian ada injeksi sontek KB Bu, seperti ini. Bentuknya nggih. Kemudian ada implan Bu. Implan itu nih yang tadi yang dipasang di bawah. Nggih, di lengan. Ini seperti ini Bu. Terus ada ini AKDL atau IUD, ini seperti ini. Nah ini nanti bisa dipasang di dalam rahim seperti ini ya. Untuk
lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan alat peraga ini ya Bu ya. Iya. Alat bantu pengambilan keputusan. Yang pertama saya jelaskan pil ya Bu ya. Pil. Nah ini pil Bu. Nah, ya. Nah, ini Bu, pil Bu. Pil itu diminum, satu pil diminum setiap hari. Jadi kumpul mboten kumpul kali garwane harus diminum nggih. Kemudian efektif dan mudah untuk berhenti. Jadi kapanpun ibu mau berhenti, sudah menginginkan anak lagi bisa langsung Bu nggih. Kemudian aman untuk semua ibu. Membantu mengurangi perdarahan, menstruasi dan kram. Perempuan sering mengalami efek samping yang pada awalnya nggih, tapi tidak berbahaya. Efek samping ini nanti akan hilang sendiri Bu. Ini pada awalnya memang ada keluhan nggih. Kemudian tetapi untuk PKB ini tidak memberi perlindungan terhadap HIV atau IMS, infeksi menular seksual gitu nggih Bu. Berarti ini kedah nunjuk saben dinten Ya Bu. Dan nak lali Bu pripun? Ini harus diminum setiap hari. Misalkan ibu lupa, hari ini lupa gitu nggih Bu nggih. Untuk besok itu ibu harus minum double. Jadi minum 2 kayak gitu Bu. Harus diminum setiap hari. Kangelan Bu nggih. Ini Bu nggih repot nggih Bu nggih. Nanti takutnya kalau lupa nggih Bu nggih. Baiklah Bu, saya jelaskan metode yang lain ya Bu ya. Kalau pil ibu tidak tertarik, saya jelaskan metode yang lain. Oke. Ini yang seperti ini tadi nggih Bu. Tiga bulan Bu. Suntik diberikan setiap 3 bulan. Jadi ibu setiap 3 bulan sekali harus berkunjung ke sini untuk mendapatkan suntikan KB Bu. Kemudian ini sangat efektif, mudah untuk berhenti, tetapi perlu waktu untuk hamil. Jadi misalkan ibu sudah pengen nambah anak lagi, itu bisa berhenti kapan saja. Tetapi apabila ibu pengen hamil, ini perlu waktu Bu, perlu waktu untuk hamil. Tapi antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama Bu. Kemudian aman bagi semua perempuan. Bisa merubah haid bulanan. Ini misalkan Bu, pada pemasangan pertama itu biasanya akan terjadi flek-flek. Seterusnya nanti biasanya itu tidak haid Bu. Jadi ini akan merubah haid jenengan. Kemudian tidak melindungi terhadap IMS dan HIV seperti yang pil tadi Bu nggih. Ini yang suntik KB 3 bulanan. Iku nggih nganu 3 bulan nggih Bu nggih. Kula pengene sing rada dangu ngoten tahunan ngoten mawon Bu. Nek niku kok kedah 3 bulan kesini ngoten terus. Ya memang seperti ibu kalau suntik 3 bulan harus setiap bulan kesini Bu, repot gitu nggih. Baiklah Bu, kalau ibu tidak tertarik sama suntik yang 3 bulan, saya jelaskan metode yang lain ya Bu ya, mungkin nanti cocok untuk ibu. Ini saya ada metode yang lain yang saya jelaskan. Ini kontrasepsi bawah kulit atau susuk Bu. Nah, ini Bu saya jelaskan alat kontrasepsi, susuk atau implan. Ini seperti ini Bu, ibu bisa memegang coba Bu. Ini kapsulnya ini di dalam sini Bu, kapsulnya Bu. Oh nggih. Iki mangke dipetutke mriki. Ya Bu, ini dimasukkan, ini di lengan ibu ini. Nah, ini nanti kan untuk dibelek sedikit gitu ya Bu ya, untuk memasukkan ini alatnya Bu. Nah ini deh, itu bisa terdiri 1 atau 2 kapsul Bu, atau 6 kapsul. Tetapi yang untuk 6 kapsul ini sekarang sudah tidak diproduksi Bu. Yang ada itu yang 1 atau 2 Bu. Seperti ini Bu, yang 2 ini gambarnya seperti ini. Dipasangnya di sini Bu. Baik. Sangat efektif ya Bu ini ya Bu. Kemudian efektif selama 3 tahun untuk kapsul 1 sampai 1 dan 2. Yang 5 tahun itu untuk 6 kapsul, tapi sudah tidak ada Ibu ya. Kemudian mudah untuk berhenti. Jadi misalkan Ibu seperti tadi ingin punya anak lagi, bisa dilepas kapan saja Ibu mau ya. Kemudian aman bagi semua wanita.
Kemudian ini biasanya mempengaruhi haid juga Bu, sama seperti suntik tadi, pil tadi biasanya juga flek-flek gitu Bu nggih. Tapi itu nanti akan berhenti dengan sendirinya, akan menjadi normal kembali. Kemudian ini juga tidak melindungi terhadap IMS dan HIV Bu nggih, penyakit menular seksual dan HIV. Niku buatan manton, uang bedek dibilek-bilek ngoten. Itu tidak berani ya yang pakai ini ya Bu ya. Ya. Nah, coba Bu ya, ini saya jelaskan lagi. Ada satu. Nah, ini Bu, ini yang AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ini alatnya kecil, dipasang di dalam rahim Bu, di dalam rahim Bu. Untuk ini Bu ya, Ibu bisa memegang coba Bu. Ini kok kalau huruf T kan Bu? Ya Bu, seperti ini Bu, ini. Ini kemarin dipasang. Ini nanti dipasang di sini Bu. Ini kan rahim kita Ibu ya. Nanti dipasang di sini Bu. Nah ini nanti benangnya melewet di sini Bu. Ada benangnya ya. Sangat efektif dan aman. Dapat dicabut kapan saja yang diinginkan. Bekerja hingga 10 tahun Bu. Nah ini jangkanya panjang sekali. Ibu kan pengennya tadi yang jangka panjang ya Bu ya. Biar tidak ribet bolak-balik ke sini Bu ya. Kemudian dapat menambah perdarahan haid atau menyebabkan kram. Nah ini untuk haid ini Bu, biasanya pada pemasangan hari-hari pertama itu nanti akan terjadi flek-flek. Kemudian bisa juga kram Bu, tapi jangan khawatir, nanti akan saya berikan obat pereda rasa sakit ya Bu ya, yang aman untuk Ibu. Kemudian ini juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual dan HIV. Oke, ini kemudian ini ada beberapa wanita Bu yang tidak bisa memakai IUD, yaitu sedang hamil misalkan. Nah, sudah jelas ya Bu ya, hamil tidak boleh nggih Bu nggih. Kemudian baru saja melahirkan 2 sampai 28 hari. Kalau itu kan sudah 2 bulan berarti bisa Bu nggih. Kemudian memiliki risiko IMS termasuk HIV tadi. Kalau yang ini kan dianjurkan misalkan bisa pakai kondom ya Bu ya. Kemudian menstruasi yang tidak biasa. Nih. Kemudian infeksi atau masalah pada organ perempuan. Kalau Ibu tadi kan tidak ada masalah, tidak ada penyakit apa-apa ya Bu ya. Jadi bisa memakai AKDR ini apabila Ibu nanti tertarik. Nah ini Bu, ini ada juga efek sampingnya Bu. Tetapi ini tidak mutlak, tidak semua wanita mengalami. Ada yang mengalami, ada yang tidak ya Bu ya. Nah, ini sebagian besar efek samping tidak berbahaya, bukan tanda-tanda penyakit setelah pemasangan. Yang pertama itu kram selama beberapa hari. Ini nanti kita akan berikan obat Bu nggih. Kemudian bercak atau flek selama beberapa minggu. Ini nanti akan hilang sendiri Bu nggih. Kemudian haid lebih lama dan lebih banyak. Bercak di antara siklus haid. Kram atau rasa nyeri selama haid. Ini jangan khawatir Bu, ini tidak berbahaya. Dan Bu, kalau kram nanti kita berikan obat pereda kramnya ada Bu, nanti Bu, jangan khawatir ya Bu ya. Dari semua yang saya jelaskan tadi, Ibu mantapnya pakai apa Bu ini Bu? Sing niki mawon Bu, sing boten efeknya boten kathah, boten mengarake gemuk juga, terus boten mriki terus, boten tumbas, misalkan kan harus tumbas sebulan sekali, ngoten sontek nggih. 3 sasi mriki terus. Baik Bu, Ibu sudah mantap ya. Pakai IUD atau alat kontrasepsi di dalam rahim. Nanti akan kita lakukan prosedur pemasangannya Bu ya. Terima kasih Bu, nanti bisa langsung kita pasang Bu ya. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Nanti kita pasang di ruangan yang khusus kita sediakan Bu ya. Saya persiapan alat-alat dulu. Ibu nanti bisa kencing dulu gitu ya. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Ulang medal rumiyin nggih. Nggih, moga-moga Bu.